Dan alhamdulillahnya juga aku dapat pembimbing Pak Haji. Terima kasih Pak Haji kalau nonton. Pak Haji udah aku anggap kayak orang tua aku sendiri karena Halo Sobat MPIE, welcome to Ngopi, Ngobrol Virtual episode 1. Yeay, jadi buat teman-teman yang belum tahu, apa sih Ngopi itu? Jadi Ngopi atau Ngobrol Virtual ini merupakan salah satu program kerja Kominfo, Hima MPIE yang bertujuan untuk memberikan kisah-kisah inspiratif nih buat teman-teman semua. Nah, itu tadi seputar Ngopi. Nah, sekarang untuk episode 1 ini yang mau kita bahas yaitu persoalan tentang akademik kuliah nih teman-teman. Nah, oh iya sebelumnya gue kenalin diri dulu. Perkenalkan gue Bella Mayangsari, gue marketing angkatan 2020. Dan sekarang gue nggak sendirian, gue juga ada bintang tamu spesial nih yang pastinya akan memberikan sharing-sharing tentang kisah inspiratifnya selama di kuliah nih. Siapa kira-kira? Kakaknya itu cantik, ciri-cirinya. Baru banget lulus nih. Kemarin baru wisuda kakaknya. Jadi langsung aja kita sambut. Ini dia, Kak Tiara. Halo Kak, apa kabar? Hai Bella, hai teman-teman Oke, semua. Gimana nih Kak perasaannya setelah menjadi alumni? Senang-senang aja sih karena lebih santai kan. Gak kan Ih, mikir tugas-tugas lagi. Kalian masih pikirin kan? si absen, ya ampun. Jangan sampai ketinggalan, oke? Keluarga sehat semua kan Kak? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat-sehat. Gimana Bella? Bella sehat juga? Sehat, Alhamdulillah. Langsung aja nih Kak, Kak Tiara ini kemarin saat wisuda itu menjadi mahasiswa terbaik, ya Kak? Alhamdulillah. Iya, itu gimana Kak? Kok bisa Kak? Terus emang kriteria menjadi mahasiswa terbaik itu apa sih Kak? Aku sih nggak tahu pasti, tapi yang aku rasain mungkin dari pengalaman aku, yang aku rasain kenapa aku bisa jadi mahasiswa terbaik, mungkin karena yang pertama itu mungkin dari IPK ya, karena aku Oke. lihat juga kan IPK aku lumayan paling tinggi di antara anak-anak marketing 18 lainnya. Terus sama aku juga jadi lulusan pertama di angkatan 2018. Aku ikut gelombang satu waktu sidang. Itu aku bareng anak-anak yang 17. Nah, tapi itu kan prosesnya itu nggak secepat itu, nggak segampang itu kan. Pasti Iya, melalui usaha-usaha, effort-effort yang wow gitu juga aku ngerasain soalnya. Ya, tapi juga dari doa orang tua aku, ridho dari Allah gitu, dan iya. usaha-usaha aku dalam belajar. Berarti Kakak itu ikut gelombang terakhir anak 17 gitu Kak? Enggak, gelombang pertama. Jadi kan ada anak 17, beberapa anak 17 yang Oh, yang belum ikut sidang. Nah, hmm, pas angkatan aku, jadi lulusnya bareng aku gitu. Nah, aku bareng bareng mereka-mereka inilah gitu, bareng abang-abang dan mereka-mereka. kakak-kakak. Oke, oke. Keren banget sih Kak. Itu gimana eh, menyusun TA-nya berarti waktunya singkat dong Kak? Apa enggak juga? Iya, singkat. Aku termasuk yang singkat itu aku kurang dari 3 bulan. Oh, soalnya aku punya target. Jadi aku tuh orangnya target oriented gitu orangnya. Jadi setiap Hmm, aku yang kerja itu apa yang aku ingin kerjain, apa yang ingin aku capai itu aku buat target. Jadi aku punya target jangka pendek, jangka menengah, sampai jangka panjang. Dan target pada saat itu aku pengen eh, nyusun TA aku harus harus selesai itu sebelum aku juga selesai magang gitu. Jadi kan kalau misalnya nanti ada problem mengenai penulisan TA aku, misalnya di tempat magang, itu kan aku masih bisa nanya-nanya ke ini kan, ke tempat magang aku gitu, masih ya. bisa konsultasi. Nah, dan alhamdulillahnya juga aku dapat pembimbing Pak Haji. Terima kasih Pak Haji kalau nonton. Pak Haji udah aku anggap kayak orang tua aku sendiri karena awalnya juga aku nggak mau gelombang satu karena kayak aduh gue gelombang dua Nervous. aja lah. Nah, kayak gitu kan. Terus juga banyak struggle-nya banget pas mau aku mau daftar sidang tapi yang Pak Haji yang kayak udah ayo daftar aja gitu. Emang kamu mau ntar kalau misal tiba-tiba offline gimana kayak gitu-gitu deh Pak Haji biasa dengan bahasanya Pak Haji tapi tuh Iya. kayak
buat aku jadi semangat, oh iya ya gue harus gelombang satu aja kan, gue emang pengen lulus cepet gitu kan. Nah ya udah aku akhirnya ya udah aku daftar, dan itu aku daftar sidang Hamin jam. Jadi Wih, pendaftaran tutup itu jam 3 dan aku itu daftar di jam 12. Jadi bener-bener cuma Hamin 3 jam doang aku daftar, dan alhamdulillahnya itu iya, bisa. Karena awalnya emang aku mikir kayak aku nggak mau masih gelombang bimbang ya, satu. Kak? Terus juga ditambah kan ada persyaratan-persyaratan untuk sidang gitu kan, terus ada plagiarisme gitu yang harus dicek sama perpus, dan itu aku udah cek berapa kali, eh, terus lebih tuh di bab 3. Nah terus kayak ya udahlah, ya kayaknya udah nggak bisa nih, soalnya kan perpus juga ngelayanin nggak cuma aku doang kan, prosesnya Iya, juga lama gitu. Nah terus aku udah sampai minta maaf tuh ke Pak Haji, Pak kayaknya beneran Tiara nggak bisa di gelombang satu gitu kan, nggak udah bisa. pesimis ya, Kak? Heeh. Terus kata Pak Haji, ya udah, sampai Pak Haji kayak udah ngomong, ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Terus tapi kayak aku mikir, tapi Pak Haji tuh udah percaya sama aku kalau aku bisa gelombang satu, masa aku nggak percaya sih sama diri aku sendiri. Akhirnya aku ngechat, sampai ngechat orang perpus minta tolong buat, kayak aku tuh soalnya tuh aku kan ngerevisi-revisi lagi kan biar itu tuh nggak ngelebihin batas persenannya. Terus aku bilang ke orang perpus, Pak, tolong ya Pak, saya minta tolong, saya pengen daftar di gelombang satu, tolong paginya udah selesai, sampai gitu kan. Itu padahal tuh harusnya udah nggak bisa kan, karena aku Iya. ngirimnya malam. Dan alhamdulillahnya orang perpus baik banget nolongin aku, dan itu jam jam 6 aku dikirimin, dan alhamdulillah aku ini lolos dari plagiat, dan Oh, itu pun aku plagiarisme. dan lolos dari plagiatnya pun itu kan aku sisa satu lagi tuh, sisa satu bab 3 doang, dan itu cuma satu kali doang aku bisa ibaratnya tuh ngecek lagi di perpus, karena kan ada batasannya berapa kali gitu. Nah aku sampai ngecek dulu, aku beli di Shopee uh, buat ngecek plagiatnya itu bener udah apa ngelebihi atau enggak. Terus tahu-taunya aku pas udah daftar di Shopee, udah beli di Shopee, dan ternyata alhamdulillahnya kan enggak, ini baru aku langsung daftar ke perpus, dan dicek perpus sama gitu, karena webnya sama, yang dicek aplikasinya sama untuk ngecek plagiarismenya gitu. Sampai segitunya sih usaha aku, banyak Hmm. struggle-nya lah pokoknya. Ya, tapi kan hasilnya untuknya memuaskan ya, Kak? Alhamdulillah, alhamdulillah ya, Oke. usaha nggak akan mengkhianati hasil. Tapi selama kuliah itu kakak pernah ada prestasi kah, lomba atau kegiatan apa yang kakak apa jalani, kakak ikutin organisasi atau volunteer kayak gitu kak? Apa itu menjadi faktor juga nggak sih kak untuk menjadi mahasiswa terbaik? Iya, uh, apa namanya, mungkin juga bisa ya, karena aku juga ikut organisasi Hima, kebetulan aku ikut Hima juga 2 periode. Yang pertama aku di divisi SDM, yang kedua aku jadi wakil ketua sama Katoni. Terus aku juga jadi asisten dosen selama 3 semester, dan itu aku jadi ngasusin juga dosennya Pak Aji, kebetulan project 1 sama project 2. Jadi aku udah sering ngobrol sama Pak Aji, sering sharing, sering pokoknya Pak Aji tuh dari aku mulai semester 2 jadi aku asisten asisten dosen dia, itu benar-benar banyak banget ilmu dan informasi-informasi ataupun ilmu-ilmu yang dia berikan ke aku. Jadi makasih banget Pak Aji. Oke, berarti Pak Aji menjadi salah satu yang berjasa banget ya kak. Iya, pokoknya aku udah kayak nganggep Pak Haji itu kayak orang tua aku sendiri, karena Pak Haji tuh banyak ngasih saran, ngasih ilmu-ilmu gitu ke aku dari mulai aku pas jadi asisten dosen dia gitu. Oke, tadi kan kakak nyebutin kakak ikut organisasi Hima nih kak. Terus selain itu ada lagi nggak kak? Entah di luar kampus. Untuk di luar kampus nggak ada, aku cuma karena aku ketika aku untuk memutuskan aku mau ngapain, aku mau memijak kemana, itu tuh aku pikirin dulu, karena kan tujuan utama aku, jangka panjang aku tuh, target aku tuh aku mau lulus tepat waktu, terus sama dapat nilai yang memuaskan gitu. Awalnya aku cuma pengen dapat nilai yang memuaskan doang gitu, karena aku selalu mikir kalau misalnya aku ngambil ini, aku bisa nggak nggapai target aku yang awal gitu. Tapi kalau misalnya aku nggak merasa sanggup atau aku bimbang, mendingan aku nggak usah. Jadi ya udah aku ikutin satu organisasi, penting aku tetap ikut organisasi, dan uh, aku apa namanya jadi asisten dosen gitu, kayak gitu gitu sih. Jadi doang 3 kegiatan doang selama Oke. kuliah. Oke, tapi itu Hima tuh apalagi angkatan kakak tuh nggak mudah ya kak. Untuk maksudnya lumayan padat juga, apalagi kakak
waktu itu saat itu organisasinya offline, terus project satu, project dua, segala macam. Itu kan pasti perlu yang namanya manage waktu yang baik, Kak. Itu gimana Kakak manage waktunya Kakak? Terus kan juga kalau jadi asisten dosen, nilainya berarti kan itu stabil ya. Itu gimana sih Kak cara manage waktunya? Kalau aku sendiri aku punya prinsip dalam hidup itu aku harus punya target kan tadi yang aku jelasin aku punya target nih aku tahu apa yang ingin aku capai terus ketika kita tahu apa yang ingin kita capai tentunya kita akan tahu juga dong apa yang kita prioritaskan. Nah, ketika kita sudah tahu apa yang kita prioritaskan, aku selalu membagi waktu aku atau kegiatan-kegiatan aku dalam ke skala prioritas kayak penting gak penting penting urgent terus nggak penting tapi urgent nggak penting dan nggak urgent sampai ke penting dan juga nggak urgent itu aku bagi ke 4 kelompok itu setiap hari aku dan juga setiap malamnya itu tuh aku selalu di malam itu selalu mikirin besok tuh gue mau ngapain dan gak cuma kayak misalnya kayak gini besok gue mau ngobrol sama Bella terus mau ke kampus dan itu nggak aku nggak cuma kayak gitu tapi sampai mikirin detail waktunya jadi misalnya kayak aku berarti kalau aku ada kegiatan nih ada ngobrol sama Bella di jam 9 misal berarti gue harus bangun di jam 7 misalnya kayak gitu nah itu tuh sampai aku detailin kayak gitu dan tapi kalau aku bukan tipe orang yang suka nulis, jadi aku cuma kayak berangan-angan doang di pikiran aku sebelum aku tidur, aku mikirin hal itu. Berarti gue bangun jam segini, terus sampai aku mikirin hal-hal kecil juga, misalnya kayak kita bangun, kan kita otomatis kayak relax diri dulu kan. Nah itu aku sampai mikirin itu berapa menit kayak gitu. Terus aku juga bikin spare waktu. Misalnya aku bangun di jam 4, terus aku santai dulu deh 10 menit, tapi aku sparein itu sampai misalnya setengah 5 kayak gitu aku terus baru mandi itu berapa menit dan sebagainya kayak gitu deh pokoknya kayak bikin ronde acara dan itu buat plan A plan B kayak gitu kalau buat aku ngatur waktu aku sendiri. Bikin rondonnya itu cuma ada dalam kepala aja ya Kak, enggak yang sampai ditulis gitu ya Kak? Enggak soalnya aku tipe orang yang gak suka nulis tapi aku orang yang fokus sama detail gitu jadi aku sampai punya pikiran kayak gitu-gitu gitu. Keren sih Kak, itu buat aku sendiri aja kayaknya masih susah gitu untuk merancang dan aku lebih orangnya lebih kayak spontan aja menjalani. Tapi kalau misalnya kita punya target, menurut aku benar banget kita harus punya eh, rundown acara ya Kak istilahnya untuk sehari ke depan mau ngapain aja. Jadi apa yang kita lakukan ada tujuannya kayak gitu. Berarti selain tadi metode belajar Kakak, berarti Kakak memiliki target. Terus Kakak juga manage waktunya itu dengan cara eh, menghitungkan segala kegiatan yang Kakak akan lakukan. Itu selain itu apalagi sih Kak tips and trick kayak Kakak dalam perkuliahan? Itu pokoknya kita tuh harus tahu pokoknya yang paling penting itu target terus kemauan kita jadi dalam hidup itu kita tuh ada cuma dua pilihan kita mau atau enggak semua orang tuh pasti bisa ngelakuin apapun semua orang pun pasti bisa menggapai apapun yang dia inginkan tapi ada mau atau tidaknya dia bergerak. Oke, jadi itu aja sih Kak yang mau aku tanyain. Makasih banget Kak Tiara. Nah, sebelum kita tutup, mungkin bisa Kakak kasih closing statement lagi Kak buat adik-adiknya, mungkin biar semangat. Apalagi mahasiswa tingkat akhir juga yang lagi struggle-struggle-nya cari tempat magang. Itu gimana Kak? Biar adik-adiknya nggak pada overthinking nih Kak. Pokoknya kalian harus buat target buat prioritas kalian dan juga pentingin gak cuma prioritas kalian doang yang kalian utamakan tapi waktu istirahat kalian me time itu perlu banget terus juga buat manage waktu dengan seoptimal mungkin dan gapai apa yang kalian atau lakukan hal-hal yang ingin kalian lakukan atau kerjakan untuk menggapai mimpi-mimpi kalian dengan usaha yang maksimal. Terus semangat. Wah, keren banget sih Kak Tiara. Aku sebenarnya tuh apa ya girl crushin Kak Tiara banget. Soalnya emang katanya aku tuh juga dengar beberapa cerita katanya eh, coba deh Bel lu ngobrol sama Kak Tiara katanya kayak gitu. Jadi makanya aku penasaran banget terus berkesempatan juga nih bisa ketemu di Ngopi ini dan sharing-sharing juga ke teman-teman MPIE lainnya. Makasih banyak loh Kak Tiara. Oke Terima deh kasih juga teman-teman. Bella. Iya, mungkin itu aja nih dari kita Ngopi kali ini. Jangan lupa nonton
episode berikut-berikutnya karena bakal banyak banget nih kisah-kisah dari alumni ataupun dari mahasiswa kitanya MPIE yang akan berbagi kisah inspiratifnya. Oke, semoga hari ini apa yang diceritakan oleh Kak Tiara dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, akhir kata, gue Belma Yansari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.